Jadi di video kali ini aku akan kembali bahas pola makan ya. Jadi aku akan menjelaskan atau akan beritahu ke kalian semua pola makan aku dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai selesai. Jangan di skip, jangan lupa juga bantu subscribe dan juga follow Instagram aku di noladarhum_waod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan membuat khusus pola makan. Tetapi aku nggak memperlihatkan makanannya. Aku hanya mau cerita karena aku tuh saat ini mau berangkat kerja ya. Tetapi aku kepikiran ya, aduh ada video nih yang belum tertunaikan ya. Makanya aku mau bikin video ini. Jadi dari aku bangun pagi sampai malam lagi, apa aja sih yang aku lakukan pada saat pemulihan. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai selesai, bantu aku subscribe juga. Jangan lupa follow Instagram aku juga di noladarhum_waod. Terima kasih. Oke, jadi pada saat bangun tidur, aku itu bangun tidurnya kadang jam 4, kadang setengah 5 pagi. Nah, pada saat aku bangun tidur, duduk sejenak, ya ini permintaan kalian ya. Setelah itu aku minum air hangat. Jadi aku itu masak air ya, air termos. Aku tuangkan ke dalam gelas. Setelah itu aku tambahkan dengan air putih, air dingin ya, air biasa. Jadi anget kuku, aku minum 1-2 gelas. Setelah itu aku sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh aku mandi, dan setelah mandi aku ke tukang jamu, minum jamu gendong ya. Aku tuh minumnya kunyit tawar dan juga temulawak. Setelah itu ada jahenya gitu loh teman-teman, aku minum itu. Setelah 30 menit aku makan nasi. Sarapan aku itu nasi, kadang lontong, lontong nggak ada isinya itu loh, lontong buat lontong sayur, tapi aku nggak memakai sayur-sayuran yang santan. Aku tuh kadang pakai tempe orek, kadang bihun. Jadi ringan-ringan aja. Aku tuh menghindari yang namanya pedas, santan-santan. Jadi sarapan aku seperti itu ya. Nah setelah itu aku berangkat kantor setengah 7 pagi. Nyampe di kantor kurang lebih jam 7 lah ya. Nah jadi setelah itu aku kerja dan lain-lain, aku selalu sedia air hangat. Air hangat di termos atau di meja kerja aku. Setiap saat aku minum, dan pada saat jam 9 aku tuh manage banget ya waktu aku, nggak boleh jangan sampai aku lupa ngemil sesibuk apapun. Jadi jam 9 itu aku mulai ngemil, aku izin ke teman rekan kerja aku mau buat oat milk ya jam 9. Kadang aku sholat duha dulu, setelah itu ngemil oat milk, aku tambahkan dengan buah naga. Jadi aku makan sekitar 15-30 menit pelan-pelan sambil minum air hangat teman-teman ya. Nah setelah itu aku berhenti sejenak ngemilnya. Di jam 10 atau setengah 11 aku mulai ngemil lagi. Aku ngemilnya itu adalah kadang biskuit kentang, kadang biskuit gandum ya. Jadi apa aja, kadang juga roti, tapi roti gandum ya. Aku juga sih kadang makan roti-roti yang ataupun biasa, tapi itu jarang. Nah setelah itu aku ngemil, setelah ngemil aku kerja lagi, dan jam 1 siang waktunya aku makan nasi. Nasi aku itu nasi putih. Gimana sih bun porsi makannya? Aku itu makannya 1 centong ya, kadang sampai 1 centong setengah atau 2 centong. Karena aku pencinta nasi, jadi aku itu senang banget sama nasi, sama ikan. Kadang ikan aku tuh dimasak palumara gitu loh teman-teman, jadi nggak pakai minyak. Kalaupun digoreng, aku biasa pakai blue band ya. Kadang juga dibakar ya. Dan juga aku makan sayurannya. Sayuran apa sih? Karena banyak banget yang nanya sayuran apa sih yang bunda makan. Jadi itu aku makan sayur wortel. Wortelnya itu dipotong kecil-kecil, ditambahkan bayam. Kadang aku tambahkan kacang panjang ya. Kadang juga aku tambahkan jagung biar manis sedikit. Nah untuk bumbunya itu nggak ada bumbu yang aneh-aneh ya. Aku hanya pakai air biasa. Kemudian aku kasih bawang merah, bawang putih. Aku nggak ditumis, aku cuman iris agar ada wanginya. Untuk penyedapnya aku hanya menggunakan garam dan juga gula.
Kemudian aku tambahkan daun salam ya agar wangi sedikit. Jadi itu adalah menu aku ya, sayur. Kemudian kalau misalnya tahu tempe juga aku makan, tapi kadang suami aku tuh ditumis ya, direbus dulu baru ditumis. Jadi ada rasanya gitu ya. Emang orang terdekat tuh penting banget karena harus saling mendukung. Jadi suami aku tuh kalau misalnya lagi masak dia rebus, karena suami aku kan kita gantian ya masaknya, karena aku juga sibuk, dia juga sibuk, siapa aja yang sempat. Direbus dulu, habis itu ditumis dengan menggunakan blue band ya, bawang putih, bawang merah, sama tomatnya dikit, kan dikasih bawang bombay, tapi aku pure hanya makan tahunya aja. Itu jam 1 siang. Setelah makan ya, aku kembali kerja lagi di jam 2. Jam 2 itu aku udah nggak makan apa-apa tuh, palingan minum air hangat. Nah, minum air hangat. Kemudian di jam 3 sore kayak kadang aku ngemil biskuit kentang ya. Biskuit kentang itu yang tipis-tipis yang pernah aku review, itu aku wajib banget punya. Jadi di rumah, di kantor aku selalu nyetok itu. Nah, itu jam 3 ya. Kemudian jam 4 sore aku pulang kerja ya. Pulang kerja aku tetap minum air hangat ya. Kadang juga aku nyampe di rumah minum air kelapa muda. Air kelapa muda itu juga bagus ya. Kemudian nyampe di rumah aku mandi. Setelah mandi aku istirahat sejenak. Setengah 5 sore aku makan nasi lagi. Jadi suami aku tuh kalau misalnya dia lagi di rumah wajib banget menyediakan nasi. Kadang kalau misalnya nggak ada lauk karena aku baru pulang kerja, kadang aku ceplok telur tapi aku pakai blue band ya. Kadang pakai telur orak-arik, aku pakai timun ya. Jadi timun juga penting banget karena aku tuh sering ngambil timun karena itu bisa menekan naiknya asam lambung kita. Jadi aku kalau misalnya lagi sendawa-sendawa itu aku hanya ngemil timun aja, alhamdulillah. Kemudian yang di rumah ini aku kadang minum air kelapa. Kalau nggak ada air kelapa, aku minumnya itu air hangat pakai gula ya, air putih biasa kasih gula. Habis itu aku tambahkan air panas sedikit. Jadi itu juga bagus ya untuk menekan naiknya asam lambung kita. Itu setengah 5 ya. Setelah itu udah aku nggak makan lagi tuh ya. Jam 6 sore setelah maghrib, biasanya nih aku udah lapar lagi, aku ngemil sama keluarga. Kadang aku ngemil buah-buahan, misalnya buah naga atau pepaya atau melon. Aku kadang bikin puding, itu puding aku nggak ada masalah ya, tapi aku nggak nambahin susu lagi ya puding. Itu aku ngemil di situ, kadang juga biskuit ataupun Quaker aku makan lagi. Nah, jam 7 malam aku kembali lagi makan nasi. Menu aku sih sama, hampir sama ya. Aku makan itu nasi putih biasa. Kadang aku pengen ayam digoreng, tapi aku rebus dulu, dikukus dulu. Habis itu aku tumis pakai kecap aja. Kayak gitu aja sih menu aku. Karena aku saking takutnya kambuh, jadi aku benar-benar menghindari dan menjauhi pantangan. Nah, kemudian kalau misalnya aku mau tidur nih, kalau misalnya aku lagi aduh kok kayak begah banget gitu, aku minum madu 1 sendok ya. Aku minum madu, aku campur ke dalam air hangat. Habis itu aku minum, baru tidur. Kalau misalnya aku lapar tengah malam, aku seduh Quaker lagi atau oatmeal. Jadi seperti itu ya setiap hari. Pokoknya cemilan-cemilan, buah-buahan aku nggak pernah pisah. Nah, untuk Quaker dan juga jamu itu juga wajib setiap hari aku konsumsi sampai dengan saat ini, karena kadang-kadang ya asam lambung aku, apalagi kalau misalnya musim hujan sering banget lapar, jadi aku tuh nggak pernah pisah dengan yang namanya cemilannya Quaker, buah naga, buah pepaya, melon, kemudian biskuit kentang dan juga biskuit gandum. Kadang aku beli roti juga. Nah, Bun, saat ini sudah normal belum sih pola makannya? Jujur aku udah normal ya, tapi kalau misalnya kayak ketan, santan, sambal-sambal atau cabai, kemudian soda, kopi atau kafein, teh, aku belum berani. Jadi aku makan, kalau kayak roti biasa tepung biasa aku makan. Kalau misalnya pisang goreng, pisangnya apa, boleh aku makan. Tapi kembali lagi setelah makan nasi agar lambungnya itu nggak kaget gitu loh. Jadi kalau kita misalnya sudah makan nasi kan sudah ada apa sih namanya, sudah ada pelapisnya gitu, jadi nggak kaget lagi lambung kita. Dan dikunyahnya itu harus halus, itu juga yang wajib ya, harus halus. Jadi jangan paksa lambung kita ekstra kerja keras untuk mencerna makanan-makanan yang kita makan atau makanan-makanan yang kita konsumsi. Jadi itu adalah pola makan aku. Jadi yang kemarin nanya sayuran aku itu, aku hanya masak sayur wortel ya, kemudian bayam dan juga jagung kadang aku pakai.
gitu. Kemudian bakwan kadang aku sekali-sekali makan ya, tapi itu kan ada kolnya, jadi aku kadang dikeluarin dulu kolnya ya, jadi menghindari banget yang namanya kol, karena kol terkenal banget bergas. Kemudian brokoli juga masih belum berani. Kalau sawi aku udah agak berani sih ya, kalau ditumis kadang suami aku tumis pakai tahu, itu aku cocok sih makan. Kemudian untuk minuman-minuman yang aneh-aneh, aku yang bersoda ataupun yang berwarna itu aku benar-benar belum nyoba ya, karena aku masih takut, jadi aku minumnya air putih aja. Kalau misalnya kayak minuman boba gitu, kemarin aku nyobain si boba itu, alhamdulillah sih aman ya di lambung aku, cuman aku minumnya setelah makan nasi. Jadi itu aku kalau mau nyoba, aku apa-apa harus makan nasi dulu. Oke, jadi itu adalah share aku kali ini. Buat kalian yang udah request cara mengatasi panik tengah malam, insya Allah next video aku akan buatkan lagi. Yang udah request, ditunggu aja video-video aku. Insya Allah kalau ada waktu nanti aku akan buatkan lagi. Ya, aku akan selalu ingat request-request kalian. Mudah-mudahan yang lagi berjuang saat ini juga lekas sembuh ya, tetap semangat dan beraktivitas lagi seperti sedia kala. Oke, cukup sekian. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Adeva dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!